Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Ningsih dalam mata pelajaran biologi. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang peranan virus dan partisipasi remaja dalam penanggulangan virus. Peranan virus dalam kehidupan manusia itu ada yang membawa dampak positif, serta ada juga yang membawa dampak negatif. Nah, agar lebih paham, kita akan membaginya dalam dua kelompok pembahasan, yaitu manfaat virus dan bahaya virus. Nah, yang pertama, manfaat virus bagi kehidupan atau peranan virus yang menguntungkan. Nah, ketika virus menyerang bakteri A, maka DNA virus akan menghancurkan DNA bakteri A. Penghancuran ini tidaklah 100%, melainkan ada DNA dari bakteri A yang masih tersisa alias masih bertahan sehingga pencampuran DNA ini menyebabkan adanya sifat genetik bakteri A yang nantinya dimiliki oleh virus tersebut. Nah, apabila virus tersebut telah membelah diri sehingga jumlahnya menjadi banyak, maka akan lahir banyak virus yang memiliki sifat campuran antara virus dan bakteri A. Nah, kemudian apabila virus yang memiliki sifat campuran tersebut kemudian menginfeksi bakteri B, maka di dalam bakteri B akan terdapat sisa genetik dari DNA virus dan DNA bakteri A. Dengan demikian, sebagian sifat bakteri A itu dapat dimiliki oleh bakteri B. Nah, berdasarkan pemahaman di atas, kita bisa membuat virus yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, apa sajakah itu? Kita akan membahasnya satu persatu. Nah, yang pertama, virus itu bisa bermanfaat untuk memproduksi vaksin. Nah, vaksin itu merupakan bakteri patogen yang telah dilemahkan sehingga tidak berbahaya bagi manusia. Ketika vaksin disuntikkan ke dalam tubuh manusia, maka tubuh akan memproduksi antitoksin sehingga diharapkan nantinya ketika bakteri yang sebenarnya menyerang tubuh, maka tubuh telah dalam kondisi kuat sehingga tidak terserang oleh penyakit. Nah, vaksin juga dapat didefinisikan sebagai organisme-organisme mati atau hasil-hasil dari pemurniannya. Nah, yang kedua adalah pembuatan antitoksin. Zat-zat yang berfungsi sebagai pelawan antigen atau benda asing yang masuk dalam bagian-bagian tubuh dan sebuah antibodi yang memiliki fungsi untuk menetralisir racun merupakan definisi dari antitoksin. Nah, pada proses pembuatan antitoksin itu berawal dari sebuah ide-ide dan gagasan-gagasan cemerlang bahwa penggabungan antara DNA yang melekat dan dimiliki oleh virus dengan sebuah gen yang bisa bermanfaat dan berguna, seperti halnya gen pada manusia yang bisa mengendalikan produksi antitoksin. Nah, antitoksin juga sangat berguna untuk menetralisir racun, kemudian antitoksin juga dapat digunakan untuk membunuh bakteri dan mikroorganisme lainnya. Yang ketiga, untuk melemahkan bakteri. Sebuah DNA virus lisogenik apabila melakukan perusakan terhadap DNA dari bakteri patogen atau kelompok bakteri parasit yang menimbulkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan, maka akan sangat menguntungkan bagi manusia. Mengapa bisa demikian? Iya, karena akan terjadi proses pelemahan dari bakteri patogen sehingga tidak diindikasikan berbahaya bagi kesehatan manusia. Nah, virus dapat dengan mudah melemahkan sel-sel hidup seperti halnya pada bakteri. Jadi, peran aktif bakteri pada bagian-bagian tubuh yang merugikan dapat dilemahkan dengan mudah. Nah, yang keempat adalah mengukur tingkat radiasi. Radiasi itu mempunyai pengaruh besar terhadap orang yang berbeda dengan cara yang berbeda pula. Namun, dasar-dasar yang digunakan oleh tim keselamatan adalah ronsen tunggal yang diakibatkan oleh paparan sinar gamma atau sinar X yang biasanya menghasilkan dosis serap sekitar 1 rad. Nah, virus juga bisa digunakan sebagai alat pengukur kadar radiasi di suatu tempat. Ini hanya berlaku bagi spesies virus yang sangat rentan terhadap paparan radiasi dari lingkungannya. Karena sifat rentan terhadap paparan radiasi tersebut, maka virus dapat dijadikan alat untuk mengukur tingkat radiasi. Besarnya radiasi biasanya memiliki tingkatan yang sebanding dengan kerusakan yang dilalui oleh virus itu sendiri. Yang berikutnya adalah untuk memproduksi interferon. Protein yang dihasilkan dari sel-sel normal sebagai respon terhadap infeksi virus adalah definisi dari interferon. Nah, interferon itu merupakan hasil produksi secara alami dari hormon berjenis glikoprotein oleh sel-sel vertebrata akibat rangsangan biologis seperti virus, bakteri, dan protozoa. Nah, sebagai sumber rangsangan utama produksi interferon.
Nah, interferon itu berfungsi sebagai pelindung tubuh dari berbagai jenis penyakit, terutama penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, interferon juga dapat memicu sel-sel yang terinfeksi oleh bakteri dan sel-sel yang ada di sekitarnya untuk menghasilkan zat-zat yang dapat menghambat proses replikasi virus. Nah, yang berikutnya adalah virus dapat digunakan dalam pembuatan peta kromosom. Dalam pembuatan peta kromosom yang sering digunakan bagi dunia kedokteran itu ialah virus. Bakteriofag telah digunakan pada teknologi kedokteran sejak lama sebagai pengenal dan pengidentifikasi bakteri-bakteri patogen. Nah, dalam proses menentukan dan mengetahui galur-galur bakteri dalam sistem klasifikasinya, itu dapat kita gunakan patokan yakni ketahanan bahkan kerentanan yang ada pada bakteri terhadap serangan dari bakteriofag. Nah, yang berikutnya kita bahas masalah tentang bahaya virus bagi kehidupan atau peran virus yang merugikan. Selain bermanfaat, virus juga bisa memiliki dampak yang merugikan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, dampak negatif apa sajakah yang dapat ditimbulkan oleh virus? Ya, yang pertama, virus menyebab penyakit pada manusia. Virus dapat menyerang manusia sehingga mampu menimbulkan penyakit. Di antaranya itu, yang pertama, influenza merupakan virus yang sering dialami oleh mayoritas manusia. Terkadang ketika flu melanda, badan akan panas, pusing, batuk, keluar lendir dari hidung. Nah, virus ini akan menyerang ketika kondisi tubuh sedang menurun, namun akan hilang ketika kondisi tubuh seseorang kuat kembali. Nah, yang kedua adalah virus flu burung. Virus flu burung memiliki gejala yang sama dengan influenza. Bedanya, badan akan lebih panas daripada ketika diserang oleh virus influenza. Penyebab penyakit flu burung adalah virus influenza tipe A yang berdiameter 90-120 nanometer. Nah, virus ini berkembang pada saluran pencernaan unggas yang dapat menyerang masuk melalui pembuluh darah. Ini dapat sangat berbahaya ketika serangan virus mencapai sistem saraf kita. Nah, kemudian virus SARS. Virus SARS itu merupakan penyakit sindrom pernapasan akut yang dapat membuat infeksi pada pernapasan. Nah, virus ini akan menyerang paru-paru sehingga terjadi pengurangan sel darah putih. Nah, kemudian yang keempat adalah Haber simple, yaitu merupakan penyakit yang menyerang kulit, namun bila dibiarkan dapat juga menyerang sistem saraf. Nah, kemudian yang kelima adalah mata memerah atau belek. Merupakan penyakit mata merah yang akan disertai keluarnya air mata dan kotoran. Nah, kemudian yang keenam adalah cacar. Nah, cacar ini dapat menyebar melalui sistem pernapasan. Gejala awal akan menimbulkan sakit kepala, sakit punggung, kemudian demam dan terasa menggigil. Pada tahap kedua akan memunculkan bintik-bintik pada kulit kita. Nah, yang ketujuh adalah polio. Polio merupakan penyakit yang dapat menyerang bagian selaput otak hingga menyebabkan penderitanya mengalami kelumpuhan. Gejalanya itu muntah, kemudian mual, sakit kepala, ngantuk, demam, tulang terasa kaku dari leher sampai tulang belakang. Kemudian 8 adalah campak. Campak itu merupakan penyakit yang menyerang melalui pernapasan yang kemudian menjalar ke seluruh tubuh hingga kulit. Kemudian hepatitis. Hepatitis itu merupakan penyakit yang menyerang hati. Penyebaran atau penularan virus dapat terjadi dari bekas perlengkapan makan si penderita, kemudian hubungan intim atau terkontaminasi oleh virus. Nah, kemudian yang ke-10 adalah gondong. Gondong itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus RNA yang menyerang otak, kemudian kelenjar paratiroid dan kelenjar pankreas. Nah, penularan virus ini dapat melalui hidung, mulut, serta secara fisik si penderita akan mengalami pembengkakan pada kelenjar di bawah telinga. Nah, kemudian kanker dan AIDS. Nah, kanker dan AIDS ini merupakan penyakit yang mematikan. Virus kanker akan menyerang dan terus membelah, sedangkan virus HIV akan menyerang sel darah putih, sehingga si penderita akan mengalami penurunan kondisi kekebalan tubuh. Nah, yang berikutnya adalah virus penyebab penyakit pada hewan. Selain menyerang manusia, virus juga dapat menyerang hewan, di antaranya adalah rabies. Rabies akan menyerang hewan berdarah panas seperti monyet, anjing, kucing, dan lain-lain. Nah, virus ini dapat menular melalui air liur atau gigitan. Nah, kemudian yang kedua adalah virus kuku dan mulut. Nah, virus kuku dan mulut ini merupakan virus yang dapat menyerang sapi dan kambing sehingga menyebabkan kelumpuhan. Nah, kemudian virus tetelo atau sampar ayam, yang mana dapat menyebabkan diare akut pada ayam sehingga ayam akan lemas, kehilangan keseimbangan, dan akan mati. Nah, kemudian virus penyebab penyakit pada tumbuhan.
Nah, virus juga dapat menyerang tumbuhan, diantaranya adalah virus mozaik, yang mana virus mozaik ini dapat menyerang tanaman seperti tembakau, tomat, dan labu menjadi timbul percak-percak pada buah atau daunnya. Nah, kemudian buri kuning, yaitu menyerang tanaman padi melalui plasmodesmata. Plasmodesmata ini merupakan ruang yang menghubungkan antar sel. Nah, kemudian kerdil. Kerdil ini merupakan penyakit yang dapat menghambat pertumbuhan pada sebuah tanaman. Penularannya, penyakit ini adalah dapat melalui serangga. Nah, yang berikutnya tentang partisipasi remaja dalam menanggulangi persebaran virus. Remaja adalah tulang punggung bangsa. Oleh karena itu, jasmani dan rohaninya harus sehat. Tidak mudah terserang jenis penyakit apapun, termasuk penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, partisipasi yang bisa dilakukan oleh para remaja itu termasuk diantaranya itu adalah kamu sebagai pelajar ya adalah yang pertama, menjaga kesehatan lingkungan. Nah, lingkungan yang bersih membuat hidup menjadi sehat, melakukan aktivitas juga nyaman. Maka dari itu, kamu sebagai remaja harus berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kemudian menjaga kebersihan diri sendiri. Sebagai remaja, kamu harus memperhatikan kebersihan dan kesehatan dirimu sendiri. Jangan biarkan virus menginfeksi tubuh sehatmu. Yang ketiga adalah makan makanan yang sehat dan bergizi. Makanan yang sehat dan bergizi membuat tubuh menjadi sehat. Maka dari itu, kamu harus membiasakan untuk selalu makan makanan yang bergizi. Nah, kemudian tidak merokok. Merokok itu sangat merugikan kesehatan. Sedikit apapun kamu menghisap rokok, tetap saja akan merugikan kesehatan kamu. Nah, kemudian mengikuti seminar tentang bahaya virus. Kamu harus mulai aktif mengikuti seminar-seminar dan kegiatan-kegiatan tentang bahaya virus. Nah, kemudian mengkampanyekan bahaya-bahaya virus. Nah, ini dapat dilakukan melalui media-media kreatif, misalnya poster, kemudian puisi, lagu, cerita, komik, dan lain-lain. Nah, demikianlah penjelasan mengenai tentang peran virus dan partisipasi remaja dalam menanggulangi virus. Semoga bermanfaat. Terima kasih.